Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa hari ini kita akan membahas analisa teknikal, tetapi kali ini videonya itu khusus ya. Karena ini merupakan sesuai request dari teman-teman kita yang di Telegram. Jadi akan ada 7 saham ya, bukan 6 ya. Ada 7 saham yang akan kita bahas untuk saat ini. Karena kemarin di hari Jumat saya itu udah bilang ya ada yang request nggak gitu kan. Nah, di hari Sabtu ya nih, di hari Sabtu di jam sekitar ya mau maghrib ini ya. Nah, jadi ya akhirnya teman-teman ini udah pada request ya, dan saya udah sini di note ya ada sekitar 7 saham. Nah, oke. Di sini juga saya udah melemparkan proyeksi arah pergerakan IHSG yang ini akan saya update setiap harinya. Jadi karena ini bukan hanya IHSG yang hampir tiap hari, mungkin nanti ada beberapa saham yang punya market cap besar akan saya share di grup Telegram ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belum join itu langsung saja klik di link di bawah setiap video saya. Ini ada klik link Telegram free kita. Oke. Langsung saja kita yang pertama ya. Ini teman-teman nih tadi yang request ya, ada saham ini. Ada ASI, ACES, NCKL, Suni, BNGA, Cleo, dan juga ini ada Wins ya. Jadi ada 7 ya teman-teman semuanya. Tentunya yang pertama kali seperti biasa kita akan membahas pergerakan IHSG ya. Tentunya ini IHSG dulu kita akan bahas ya. Nah, oke. Kita lihat ini ya, ISG di hari Kamis kemarin yaitu di tanggal 17 ya. Itu ditutup menguat sebesar 0,60%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya ini ditutup menguat sebesar 0,76%. Nah, kalau kita lihat nih ya dari data ya di hari ini ya, di hari Minggu tanggal 20 ini S&P 500 ya, ini ada penguatan sebesar 0,13%, sangat-sangat tipis. Tapi dari Dow Jones-nya malah terkoreksi lumayan ya, 1,33%, yang artinya ini indeks Amerika hari ini juga mengalami koreksi ya. Untuk di Cina, ini di Prancis, Jerman juga mengalami koreksi. Untuk di Inggris mungkin ya masih libur mungkin ya. Dan juga ini Nikkei Jepang yang ini ya menguat ya 2,39%. Ini saya nggak tahu nih apakah ini sudah mulai start di hari Senin atau ini masih tutup di marketnya ya. Artinya ini tutup marketnya di hari Kamis kemarin. Karena di hari Jumat kan itu hari Paskah, yang itu kalender global itu udah mulai satu dunia ya ini liburnya ya. Nah, kalau kita lihat dari hari Kamis kemarin ya di 17 April ya, kalau kita lihat ternyata ada ya di sini distribusi sebesar 679. Oke. Ini sebelumnya berarti kita ya 2 hari lalu udah juga membahas arah ISG. Jadi teman-teman bisa ngecek lagi di sini ya. Saya hanya mengulangi lagi biar teman-teman itu mengingat bahwa ini masih ada distribusi, dan juga di grup saya ini udah bilang bahwa ini potensialnya buat turun lagi ini masih ada karena kita udah bikin garis resisten. Oke. Biar tidak lama kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu ada saham ACES ya. Dulu SHUR ya, sekarang udah berubah jadi Aspirasi Hidup Indonesia. Hari ini terkoreksi sebesar 3,27%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada distribusi besar sebesar 30 juta lembar. Artinya setiap mereka ini akumulasi ya, kalian udah masuk para retail-retail yang suka dikocok sama bandar asing. Sekali TP doar gede-gede kan, doar gitu. Mampus. Itu ya guys. Ya itu untuk Aceh. Ya langsung jadi kita ke chartnya bagaimana kondisi Acehnya ya. Aceh, Aceh ya. Aceh, Aceh. Nah, ini distribusi besarnya kemarin di tanggal 15 sama tanggal 17. Berarti ya, ntar saya pindahin. Nah, 17 ya. Sellernya udah gede, berarti ini ditopang sama oh iya, ini satu hal, ntar.
Ini ya tanggal 17 gede sama di tanggal 15 ya. So, oke, berarti ini kedepannya kalau kayak gini ya modelannya teman-teman semuanya ya. Saya pribadi pasti saya membuat ini areanya tuh di sini dulu dah. Area supply-nya. Nah, kalau kita backtest ini ya di harga yang lama ini ternyata terjadi di harga yang lama nih. Bentar. Ini saya tarik dulu ya di sini ya. Nah, ini merupakan area strong ya, area strong demand ya, permintaan tertinggi atau support dari S hardware. Ini yang pertama. Terus yang keduanya di mana nih? Di sini ya, teman-teman semuanya ya. Nah, di sini nih. Ini merupakan area strong demand atau strong supportnya. Jadi kalau kayak gini posisinya, saya nggak ngentri sekarang nih di HS gitu. Kenapa? Karena dengan posisi asing yang udah selama di hari Selasa hingga Kamis ini ada distribusi besaran, artinya mereka itu pengen harga itu kembali lagi di bawah ini. Nah ya, mungkin di situ teman-teman bisa day trading tipis-tipis gitu kan. Paling nanti kalau posisinya bisa jatuh lagi atau di sini ya teman-teman ya, kembali lagi di harga resisten terkuatnya teman-teman bisa profit 13%. Ini oke banget nih. Tapi lihat lagi flow-nya ya. Ajaran saya ini jangan lupa nih, flow ini paling penting nih. Karena itu paling penting yang menggerakkan market, bukan indikator berserak kayak semak belukar sampai pakai simple moving average ada 3 gitu kan. MACD, RSI, stokastik gitu kan. Nanti apalagi volume, tuh bingung nanti kalian kemana arahnya tuh. Nah lihat saya nih, simple tapi akurat ya. Nah ini teman-teman, kalau yang udah ngikutin saya pasti tau lah cara main saya kayak mana ya. Terus kalau misalnya ya ini udah kesentuh ya atau tiba-tiba besok ada buyer besar di sini nih di sekitar di 450. Kemungkinan besarnya ya ini bisa kembali ke sini ya ke harga 5.605. Kalau memang kuat ya. Kalau ini bisa ditembus ya harganya tuh di atas 540 itu bisa lanjut ke resistennya ke sini ke 565. Kalau mau main cantiknya ya bagi saya ya ini misalnya ini flow asing lanjut terus nih sama asing kompak retail untuk menembus si resisten ini sampai di sini ya itu bisa kita profit sebesar 28%. Oke? Nah, kita tunggu dulu untuk akses ke depannya. Oke, kita ke saham yang kedua yaitu ada saham NCKL yang ya ini sesuai permintaan di Telegram kita itu udah naik sebesar 2,41%. Kalau kita lihat ini ada akumulasi kecil ya 500.000 sama 800.000 ya ini artinya ada sekitar 1,4 juta lembar saham yang udah diakumulasi. Artinya ini masih kalah sama distribusi 2 hari lalu nih sekitar 7 jutaan. Aduh. Berarti ini belum kuat nih topangannya nih ya untuk di saham NCKL. Mari kita lihat NCKL bagaimana chartnya. Oke. Nah, kalau NCKL kayak gini ya ini berat sih bagi saya ya karena di 2 hari lalu ini ya berarti di 15 sama 14 itu ada distribusi besar ya. 15 sama 14 ini ya. Oh iya. Berarti di sini ya nopang adalah domestik juga kuat nih topangannya ya di saat asing tuh ini nge-sell tapi harga tetap naik tanpa ada wick sama sekali ada tekanan seller. Berarti di sini saham-saham kayak gini ya teman-teman semuanya didominasi oleh retailnya juga kuat. Jadi asing tidak terlalu overpower seperti di Aceh tadi. Ya ingat ya kata kuncinya ini. Nah, terus kalau kayak gini gimana menurut saya ya? Nah, kalau saya pasti ini nunggu di antara sini nih. Nah, di 660 hingga 575. Terus ini apa gunanya nih Bang Iqbal gitu kan. Ya, ini yang namanya merupakan area liquidity ya teman-teman ya. Ini sebenarnya baru IPO kemarin di 2023. Oh, masih ini ya. Masih baru kah? Bentar. NCKL. Profil perusahaan.
Ini masyarakatnya, ini pemegangnya 14%. Oke juga nih. Kalau misalnya ini masyarakat ini gede ya, atau publiknya itu di atas sampai 20% atau 30% lebih, itu berbahaya ya. That's why kenapa seperti saham-saham Goto yang ini udah gede, kepemilikan masyarakatnya saya udah mulai kurang suka karena itu nggak ada majority saham pengendalinya. Nah, berarti ini baru ya 2023 ya. Oke. Ya, untuk NCKL, untuk BTC ini belum ada ya. Artinya dalam jangka waktu yang udah lama ini NCKL itu dalam fase downtrend. Artinya ya teman-teman semuanya, ya ini udah berapa nih? Nah, ini dari mulai 2024 Mei kemarin sampai Mei nanti ini bakalan fase di downtrend. So, udah kayak gini fix ini bakalan lanjut turun lagi ya teman-teman ya. Untuk di saham NCKL-nya. Nah, berarti di sini kalau udah polanya kayak gini teman-teman semua, saya pasti udah nunggu tipis-tipis deh gitu. Antara nyentuh di sini maupun TP di sini, yaitu tentunya memakai namanya SL Plus. Gimana cara makainya Bang Ibal? Nanti kita bikin videonya, oke? Nah ya, di sini saya lebih baik menunggu nih karena ini asing udah akumulasi itu pelit ya, tipis ya. Nah ya. Terus yang ini tadi yang belum saya bahas, ini merupakan yang namanya area liquidity. Artinya ya, ini kita lihat nih di tanggal 9 April. 9 April di sini ada berarti berarti ini yang masih megang paling banyak porsinya nih orang kita nih guys, bukan orang asing ya. Nah, jadi di saat gini deh ciri-cirinya ya. Jadi kan kebanyakan itu kan para trader itu kan misalnya memasang stop loss tuh kan ini di area-area week sebelumnya kan. Pasti di sini tuh kebanyakan, nanti entry-nya di mana? Di sini misalnya kan. Pakai TP tuh di TP-TP resisten sebelumnya gitu. Di saat mereka ini ngentry ya, misalnya di sini kan kejemput nih di tanggal 8. Ternyata stop loss-nya itu jemput. Nah, stop loss ini ya yang dimana itu merupakan area support sebelumnya yang nggak ada sama sekali ya, atau jarang gitu, atau tidak kuat, tetapi tetap ditembus, itu merupakan area liquidity. Artinya para bandar yang menjaga ini saham NCKL pengen kalian itu rugi karena mereka ingin mengobok-obok emitennya sendiri. Nah, ini berarti ini saham ada penjaganya, hati-hati ya. Apalagi model candle kayak gini ya, ini berbahaya nih. Akhirnya kalian itu kena rugi ya, kena stop loss sebesar 5%. Seharusnya kalian itu bisa ini, misalnya kalau kalian profit gitu kan, misal kalian pasang TP di sini ya lah ya kan, misalnya di sini kalian pengen masang SL tuh sekitar, nah ini deh kita turunin dikitnya, misal kalian pengen tuh 1:2 gitu kan. Nah, pengen 1:2 atau pengen ini tuh 1:1, ini 8% ya, di sini 8% juga. Ternyata kan stop loss guys. Itu nama psikologis para bandar. Ini ilmu mahal ya. Dengerin, ini ilmu mahal. Jadi perlu diingat. Kalau misalnya lupa bisa teman-teman mundurin lagi. Hahaha. Nah, oke ya guys. Nah, itu dengan CKL. Kalau saya sih lebih baik ini nggak bisa dipatokin untuk pergerakan asing ya. Jadi ya ini lebih expert lah. Pure technical aja teman-teman pengen nengok. Jadi saya tambahin lagi nih, kemarin kayak di saham JIHD ya. Bentar nih, mana nih barangannya ya? Di mana ini? Ini. Berarti di sini merupakan area buyer dan seller terbesar di harga 620. Jadi teman-teman ya, kalau saya sendiri nih, kita lihat nih ya, kalau misalnya besok ini kembali di sini ya, ternyata volumenya itu besar dari bawah ya kan, terus kita lihat bidnya itu gede, artinya ini masih ada lonjakan kembali harga naik. Kemana Bang Iqbal gitu? Ini bisa kembali ke sekitar di 660 atau di 680, berarti ini ada sekitar ya 9% ya. Tapi kalau misalnya ini ternyata sellernya lebih gede kan, asing dan para penjaga ini lebih kuat tenaganya itu, ya ini bisa kembali turun lagi ke 600
ya. Ini merupakan area support terkuatnya, dan ini support terkuat satu, dan ini merupakan support terkedua. Oke ya, itu untuk NCKL. Langsung aja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham Suni. Ya, ini nggak gerak sama sekali ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata di sini ada akumulasi yang lumayan besar ya, sebesar 103.000 lembar. Ya, mari kita cek Suni ini ya. Sebenarnya Suni ini merupakan saham-saham market cap yang kecil ya. Yang kalau saya kecil-kecil ini saham-saham gorengan ini bahaya ya guys. Bahaya nih, saya nggak menyarankan lah, karena seandainya nanti itu teman-teman nggak bisa liquid atau tidak bisa menjual dengan mudah. Yang penting kalian tuh bukan masalah rugi. Biarlah rugi 5-10% daripada kalian nggak bisa ngejual sahamnya sama sekali. Itu yang artinya liquid tuh ya. Bisa nggak kalian jual di saat itu juga? Walaupun uang kalian itu kecil, tapi one day seandainya uang kalian tuh besar, mainnya transaksinya tuh udah ratusan sampai miliaran, yaitu likuiditas tuh sangat penting. Makanya cari saham tuh yang market capnya gede, jangan kecil kayak gini ya. Di Suni nih ya, hati-hati ya. Ini siapa yang kemarin yang minta nih? Suni mas, Suni, siapa nih? Mas Berto mungkin ya. Suni, Bang Abdi Aziz ya, Suni ya. Oke, hati-hati ya, saham-saham kayak gini. Nih ya, Suni ini 1T ya kalau nggak salah saya nih. Mari kita lihat finansialnya ya. Oke, statistik. Ini 1000 miliar, artinya 1,8 T. Hati-hati ya untuk di Suni ini ya. Kalau kita lihat dari chartnya, keadaan Suni ya, apakah ini good or bad gitu. Suni ya, kalau kita lihat di sini ada tipis gap yang gagal untuk ditutupin sepenuhnya. Di sini ada kondel doji, hati-hati ya. Suni, hati-hati. Kalau saya Suni ini proyeksi ke depannya ini bisa kembali ke sini ya guys. Nah, ke 715. Nah, ya. Terus untuk support strongnya itu bisa di sini. Di sekitar 6.700 hingga 660 ya. Hati-hati untuk pola saham-saham yang market cap-nya kecil seperti ini ya. Ini kedepannya saya lihat ini Suni bakalan sideways dulu lah. Ya, di sini-sini dulu lah. Kecuali dia bisa berhasil nembusnya itu di harga 785, itu baru bisa ngebentuk fase tren baru. Nah, kenapa saya bilang market cap saham gorengan kayak gini sangat-sangat berbahaya? Lihat. Ini kalau kalian nggak pasang stop loss, ini kan ini nih nge-breakout nih, stop. Ini kan kayak tutorial Bang Iqbal kemarin, harga udah nge-break ya kan. Ya, ini ya, misalnya sini ya, saya turunin. Bang Iqbal kemarin kan tutorial ngasih ini, kalau harga sudah nge-break kita pullback ya udah kita beli gitu kan. Ternyata kalian nggak masang stop loss gitu kan. Wah, ini harga naik terus, sudah tahan lah gitu kan sampai TP berapa gitu kan. Target kalian di sini misalnya kan di 1090 70%. Ternyata ya kan kalian nggak pakai stop loss, kalian nggak pakai TP, akhirnya kalian minus ya sampai 17% dalam satu hari saja gitu ya. Top gitu kan. Nah, itu namanya penting stop loss dan take profit dan market cap tadi ya, likuiditas tadi. Hati-hati di saham-saham gorengan kayak gini ya. Kedepannya nih bakalan gini-gini doang nih ya. Bakalan ranging atau sideways ya. Oke. Kalau mau main tipis-tipis ya. Tapi oke, cuman ini stop lossnya besar juga nih ya. 9%, 1%, 2%. Kalau saya nggak sih kurang minat lah kayak gini. Saya sangat menghindari kayak gini ya guys. Karena suatu saat nanti ke depannya di beberapa tahun ke depan saya pasti main miliaran guys sekali masuk saham. Pegang kata-kata saya. Jadi saya paling anti masuk saham seperti ini. Tapi kalau teman nekat ya gas, itu kan keputusan tangan ya atau psikologis ya teman-teman masing-masing deh. Oke. Kita langsung ke saham yang keempat, itu ada BNGA. Ini Bank CMB Niaga ya. FAI ini kemarin teman saya ya. Saya nggak mengatakan ini merupakan rekomendasi, tapi beliau menganggap ini merupakan saham begar kata dia gitu. Saya nggak rekomendasi ya. Nah, hari ini ditutup menguat sebesar 0,27%. Artinya ini sangat-sangat tipis ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada akumulasi kecil. Kemarin gede nih 6 sama 4, berarti ini ada sekitar 11 juta ya lembar 2 hari ini. Berarti nggak nutup nih ya. Oke, kita langsung ke kondisi chartnya. Bagaimana saham BNGA?
Kemarin juga ada yang nanya. BNGA ini bentar. Ini BNGA kemarin. Nah, saham BNGA Mas, padahal mau bagi dividen tapi nggak naik, nggak turun juga. Apa mungkin gara-gara sudah naik tinggi duluan sebelum info dividen? Mari kita cek lagi. Nah, jawabannya apa Mas Iqbal? Yap, kamu benar ya. Teman-teman tadi kamu benar. Kenapa seperti itu? Nah, FYI ya bagi teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau pengen aman kenaikan saham itu ya. Nih contoh nih di BBCA nih ya, bentar. Nih, di BBCA Corp Action. Jadi sebelumnya namanya Comdet ini ya, di sebelum 20 Maret atau udah dimulai Comdet ini di 20 Maret itu baru paling aman kita untuk ngebelik ya. Oke, bentar ya, kita cek dulu deh ini itu enggak BBCA 20 Maret. Mana kemarin nih 20 Maret. Nah, ya, ini malah dulu 20 Maret ya. Tunggu bentar. 20 Maret. Ah ya. Justru ini 20 Maret BBCA ini mengalami koreksi ya. Artinya iya, ini kan gabungan sama pergerakan IHSG kemarin ya waktu sebelum crash tarif. Jadi wajar turun. Cuman biasanya ya dari awal-awal Kumdet itu pasti harga itu mengalami koreksi karena biasanya orang udah ngoleksi masif itu di pertengahan hingga akhir. Nanti udah di X-date itu baru harganya dibanting jatuh gitu. Nah, oke, paham ya sampai di sini ya. Kalau nggak backtest aja di tahun-tahun sebelumnya. Kembali lagi kita di BNGA ya. Nah, ini Kumdetnya 23 April, sekarang tanggal 20 April. Hati-hati, bisa jadi polanya sama kayak di BBCA tadi. Artinya ini bisa dibawa jatuh. Pasti ini teman kita tadi itu menanya karena di harganya di sini ya udah mulai di tanggal 15 April. Ini kan baru 3 hari, wajar guys. Sabar. Nih, hati-hati. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini harga sekarang lagi berusaha untuk dijebol ya. Nah, hati-hati karena kalau ini nggak berhasil dijebol, ini kan udah tanda sellernya udah gede nih, udah lumayan nih di tanggal 16 April ya, 16 April. Nah, 16 April kemarin justru ada distribusi dari asing ya. Berarti ini kan ada gap nih ya. Hati-hati nih guys, hati-hati. Terus kayak mana nih Mas Iqbal? Kalau saya pasti masang lotnya itu lebih banyaknya tuh di sini di 1645. Misalnya kita mau beli ini sekitar 10 lot. Saya pasti nunggu entry 6 lot di sini ya. 6 lot di sini, palingan di sini ada sekitar 2 lot lagi, 2 lot lagi ya saya pasti nunggu di sini. Kenapa nggak di sini Mas Iqbal? Karena biasanya ya seperti saya bilang tadi akumulasi itu pasti bisa dibawa turun. Karena ini polanya ini udah selnya udah gede nih. Kecuali besok misalnya ini harga naik terus pullback ya, ditambah volume itu udah mulai gede gitu kan. Ya, dari asing juga udah mulai masif untuk beli. Ya, berarti ini harganya ini bakalan kembali naik lagi misal ke 1965. Tapi ini perlu diperhatikan lagi ya. Karena di bawahnya ada gap. Karena saya paling anti kalau saham-saham market capnya yang gede itu ada gap, kecuali saham market cap kecil kayak Suni tadi ada gap, saya bodo amat sih, bodo amat sama sahamnya dan bodo amat sama gap karena ya itu saham paling mudah dikontrol. Kita lihat aja flownya sebesar apa hari ini, 1 minggu ini gimana, kita punya uang berapa, market cap hitungnya kayak mana, lembar saham yang itu gimana, itu bisa saya jadi bantar kalau saya punya uang di atas 50M. Mudah aja bikin candle pun saya bisa nih. Oke ya, kalau kita lihat di sini, nah kan gede kan jumlah sellernya ya di sini ya. Di harga 1800 nih. Yaitu hati-hati dulu lah untuk BNGA. Tapi kalau mau beli sekarang jangan kecil lah, 20% aja dari dana yang mau kalian siapkan khusus BNGA. Oke? Oke, kita ke saham yang selanjutnya. Nih, ada saham Cleo ya. Ini kemarin Cleo. Nah, Mas Herman, Cleo juga dengarnya mau kasih bonus saham rasio 1:1. Oke, ini mari kita cek dulu lah corp actionnya. Bentar. Cleo.
Saham bonus. Sebelumnya ini Cleo pernah saham kasih bonus nggak ya? Bonus. Kayaknya baru sekarang lah. Saya pun baru dengar juga nih. Dulu Stockplate. Nah, untuk membagikan saham bonusnya itu 1:1 itu tanggal 5 Juni ya, date-nya ya. Sampai nanti ex-date 10 Juni. Hanya 5 hari ya. Wah, ini 5 hari nih. Berarti teman-teman ya, bisalah ikutinnya nih. Dan hitung-hitungannya. Cleo. Oh, Cleo. Ntar guys. Duh. Ini Cleo ya. Ini kita bisa lihat di sini merupakan area supportnya ya. Sini satu, sini satu. Nah, itu untuk Cleo ya. Nah, kalau kita lihat dari transaksi asingnya, Cleo ini ada akumulasi. Oke nih, mantap nih ya. Hijau-hijau semua ya, cantik. Nah, ini sebenarnya udah pullback nih sih ya guys. Kalau saya kayak gini ya. Kembali lagi, ini saya bikin polanya sama kayak di BNGA. Paling di sini saya masukin sekitar 40% lah dari dana yang disiapkan, karena nanti itu di tanggal 5 Juni sampai 10 kita bikin nih. Tanggal 5 Juni sampai 10 kita kembali lagi di sini ya. Apa yang akan terjadi ya? Tanggal 5 Juni. Lama guys. Lama coy. Lama ini. Kalau kayak gini dibawa turun dulu sih. 5 sampai 10 ya. 5 di hari Selasa nih ya. Aduh. 5 sampai 10 Juni. Segini ya. Ini palingan ya, candlenya agak unik sih. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, kalau kayak gini ya guys, kan masih lama ini. Masih lama loh. Nih. Ingat ya, 5 Juni loh. 5 Juni 2025. Sekarang masih tanggal 21 bulan April. Lama lagi. Kok kayak gini ya? Ya udah. Saya pasti inilah menunggu di harga terbawah lah. Ya, di sini ya, di sini dan di sini juga. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi teman-teman ini harganya tetap dibawa naik, tidak dibawa kembali ke bawah. Kenapa? Karena di sini lihat ini udah mulai cantik ini akumulasi asing aku, kecuali mungkin nanti tiba-tiba mereka ini udah mulai ada merah, hijau merah, artinya itu asing udah mulai taking profit. Yang artinya kita udah mulai yakin bahwa harganya bakalan turun ke bawah ya. Ditambah ini beberapa candle ini merupakan menjadi area support kuat ya. Cleo kalau saya kayak gini lebih fix, mungkin turun average palingan naik nanti kan di saat akum sama mau ex-date. Nanti udah mau ex-date ya, atau di hari pertama ex-date saya udah mulai bisa buang barangnya deh ya untuk di Cleo. Palingan langsung gap itu. Karena nih kayaknya ini bakalan masif nih, bakalan gede. Jadi pas udah ada berita RUPS-nya ya. Ini RUPS-nya nggak dikasih tahu ya kapan ya. Nah, jadi huruf PS-nya mungkin ada kabar huruf PS ya, mungkin di tanggal 26 Maret. Jadi asing tuh udah mulai belik nih masifnya. Oke ya. Itu untuk Cleo. Terus untuk resistennya ini bisa kita bikin di sini ya. Terdekatnya dulu deh. Jangan nanti. Oke, ini oke sih ini bagi saya sih. Mantap juga. Oke. Nanti polanya tuh bisa mirip seperti ini nih di tanggal 4 April 2024 nih. Semoga masif seperti ini ya. Itu untuk Cleo. Langsung saja kita ke saham yang ke 6. Ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuh tunggu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar guys. Tadi saya bilang 7 nih. CKN, Suni, BNGA, Cleo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahlah pusing saya nih. Hari ini wins ditutup
imbang ya, balance ya. Itu kalau kita lihat dari asing ini 6.000 lembar. Kecil kali nih ya, wins ya. Mari kita lihat bagaimana kondisi wins ya. Wins lagi fase downtrend. Akumulasinya juga kecil. Kalau saya ya ini teman-teman ya. Ini kita bikin nih. Ini yang merupakan area support untuk wins. Nah, kalau seandainya ada nanti apa namanya tuh volume ya gede gitu ya teman-teman semuanya, kita bisa taking profit area di sini di 394 kalau ini ada akumulasi besar. Nah ya, itu untuk wins. Kalau momentum sekarang mungkin ya saya lebih baik menunggu kembali lagi di sini deh. Karena di sini sebenarnya fasenya tuh lagi fase nih, fase downtrend nih, lagi berusaha bagaimana ini si saham ya itu bisa ngebreak ya. Paling nggak nanti turun di sini baru ada volume besar. Oke, ini nanti pola itu seperti ini ya. Nah, semoga saja seperti ini ya, itu untuk wins. Oke. Nah, berarti ini udah semua ya. Nah, bentar guys. ASI, ACES, NCKL, SUNI, BNGA, Cleo. Terus sama yang ketujuh tadi ada wins. Terus di sini ASI. Oh iya, sorry guys, ASI-nya belum saya masukin. Oke lah, kita bahas ASI sekarang ya. Nah, walaupun di terakhir, sorry ya, buat yang request tadi. Siapa tadi tuh? Sama Mas Asi sama Mas siapa kemarin tuh ya. Ini siapa kemarin nih? Pokoknya dia request lah pokoknya. Oke, kita langsung bahas ASI ya. Ini ASI hari ini terkoreksi di Kamis kemarin tuh 0,62%. Ada distribusi besar 9 juta. Berarti ini polanya udah kayak gini ya. Ini bakalan sideways nih kalau udah kecil-kecil kayak gini ya. 45 juta ngebreak. Ini distribusi kecil tapi akumulasinya besar. Ya, unik juga nih. Oke ya, kita langsung saja cek nih kondisi ASI nih ya. ASI, kalau kita lihat dari corp actionnya ASI, apakah ada event yang bikin seru seperti dividen? Oh ya, rupiahnya tanggal 8 Mei bulan depan, berarti masih sideways lah nih harganya nih. Kalau kayak gini ya guys. Oh ini rekomendasi saham lama saya. Ini tak aman nih, lupa nih. Posnya ada profit juga tipis tuh. Oke, ya ini asik. Ini kan saya bilang kan harga bakalan dibawa sideways dulu nih guys ya. Sampai nanti di bulan Mei nanti ini. Harga juga belum bisa ngebreak. Nah, ini. Ya, berarti kedepannya nih ASI bakalan kayak gini gitu lah. Kalau udah mulai sideways kayak gini ya. Jadi sebelum momentumnya itu bakalan kabarnya dividennya berapa ya guys. Nah, tap. Nanti pola ke bawahnya lagi. Berarti ini masih area sideways nih. Tapi seandainya nanti ini ya, ini merupakan area ini nih. Nah, ini merupakan area. Ini saya bilangnya garis bumi nih ya guys. Nah, garis bumi. Ntar kita bikin di sini. Ini kita hapus dulu ya. Ini bakalan ada nih. Seandainya ini ASI ini ya masih bertahan di sini, akumulasinya mulai bagus. Ya, nanti tiba-tiba sampai di bulan 8 Mei dividennya gambarnya gembira, ini bisa ngebreak lagi ke atas nih. Ya, untuk ASI ya. Nah, cuman untuk sebelum 8 Mei nanti saya rasa ini bakalan kembali jatuh lagi nih ke 4.520. Itu untuk ASI ya. Saya nunggu dulu nih kalau modelannya kayak gini. Oke ya guys. Di sini juga ya ini distribusi nih belum ada yang gede nih. Ini seperti di tanggal 14 kemarin 45 juta, tanggal 14 kemarin berarti ini nih. Nah, ini ya.
dar ya kan, pas nih di garis tengah ya kan, langsung masif gede jual lah. Hati-hati besok, rupanya tembus dar jatuh gitu, bisa jadi dar naik sini, bisa juga ya. Intinya kayak gini ya, ini bakalan kedepannya bakalan sideways untuk ASI. Kita tunggu aja dulu deh bagaimana hasil RUPS-nya. Kalau misalnya ya harapan kita bersama, misalnya kan ini untuk di ASI, ya ini gede nih dividennya, misalnya di tahun kemarin itu 2 kali. Ya 2 kali, pertama 421, terus kedua 98. Wow ya, 2 kali. Terus juga ini di 2023 juga 2 kali. 2023 hanya sekali. 2 kali ya ini, 552, 194. Artinya kan ini nggak jelas nih. Bisa naik bisa turun untuk dividen. Nah, terus cara perhitungannya kita biar tahu estimasi ini berapa ya. Ini fundamental sebenarnya guys, nggak sulit nih doh. Jadi finance kita lihat aja nanti berapa ini jumlah uang kas yang tersedia ya. Itu nanti dicarikan itu berapa yield tahunannya itu berapa. Nah, nanti misalnya dividen yieldnya itu berapa, dividen rasionya itu berapa, bandingkan tahunnya itu berapa. Terus kita hitung kas di tahun 2022, 23, 21 kasnya berapa, yieldnya itu berapa, rasionya berapa. Kalian bikin dulu hasilnya berapa nanti dapat dividennya tuh. Terus kita samain, pas nggak ini estimasinya itu dengan yang udah kita bikin, dengan yang terjadi di ini dividen-dividen yang ada di crop action ini ya. Nah, kalau memang udah pas, berarti tinggal hitung aja nanti di 2025 ini gimana. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, pasti ini teman-teman yang analisa fundamentalnya masih kurang, pasti bingung ini kayak mana nih ya cara ngitungnya ya. Terus begitu juga teman-teman yang udah terbiasa fundamental tapi pas ngelihat saya teknikal yang masih belajar kayak ini kayak mana lah dibilang Bang Ibalnya teknikalnya ya. Nah, itulah saham ya guys. Itu unik, enak belajar orang modelan seperti kita ini. Semoga happy cuan terus. Oke ya guys, sampai di sini, and then seperti biasa jangan lupa like, subscribe video saya ini, dan ini merupakan video terpanjang saya ya, 36 menit. Tapi oke, saya memberikan daging kepada teman-teman semuanya karena setiap video saya ini merupakan trik-trik agar teman-teman itu stay profit, and then kalau misalnya ada crash atau berbahaya pasti saya bilang, nggak saya bilang alin gitu ya kan, ujung-ujungnya rungkat kayak teman-teman kripto kemarin tuh gitu. Oke ya. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi bell lonceng saya ini sehingga nanti teman-teman bisa langsung menonton video saya ini langsung di pagi hari, di subuh hari. Nah, oke. Tik, kalau mau join di di Telegram kita, request langsung saja ya, ini bisa langsung ya masuk di sini. Kita bakal update berita setiap harinya dan beberapa sinyal seperti di BSJP yang kemarin kita itu udah profit sebesar 16% ya. Nih di NPC. Oke ya guys, sampai di sini dan terima kasih telah menonton video saya ini. Kalau lama, it's okay, nggak apa-apa lah ya. See you, dan seperti biasa salam gacor. Wah, 38 menit. Wow.